Oke, baik pada kesempatan kali ini pagi hari kami dari kelompok berapa, Mek? Oke. Oke, kami perkenal dulu, Mas. Saya Wanda dan Salubis, ini Rio. Ya, ini Michael. Nah, kami dari Universitas Putra dari jurusan IBMRC. Ya, di sini kami ingin meriset Mas untuk mata kuliah riset metodologi. Boleh diperkenalkan dulu Mas, namanya siapa sama perannya di coffee shop Jokopi ini apa? Oh, hadap sana. Iya, hadap sana. Halo, saya Tio. Di sini saya sebagai store manager dari Jokopi Jiwok. Oke. Teman lagi? Sama lamanya coffee shop ini beroperasi dari tahun Oh, kalau Jokopi Jiwok ini mulai tahun 2020 awal. Dari mulai 2020 Januari sampai sekarang, kurang lebih 5 tahun runningnya. Nah, jadi di sini kami ingin membahas tentang kayak kemasan yang dipakai di coffee shop ini itu kemasan apa Mas? Kayak botolnya atau untuk makanannya? Oh, kalau kemasan cupnya sih kita pakai cup reusable sih sebenarnya. Tapi ini lebih ke kemasan PET. Jadinya sebenarnya ini reusable. Ini sebenarnya bisa untuk didaur ulang, tapi ya bisa daur ulang. Untuk memang kita dipakai untuk jadi tempat duduk, jadi asbak. Itu sebagian yang plastik-plastik itu dari reusable itu semua. Gitu. Iya. Menarik sih. Iya itu. Berarti ini itu untuk kemasannya yang untuk di take away sama dine in juga berarti Mas? Semuanya. Tapi kebetulan untuk Jokopi Jiwo per tahun kemarin kita nggak ngumpulin cupnya, jadi ngumpulin cupnya yang di Jokopi Dinoyo semua. Oh gitu. Jokopi Dinoyo dikumpulin semua untuk sampahnya, habis itu dicuci ulang. Setelah cuci ulang nanti disetorkan ke ada satu kayak pabrik gitu sih, pabrik reusable itu memang nggak. Oh oke. Baik, tadi dijelaskan Mas ya jenis kemasannya yang dipakai itu. Itu alasannya apa Mas Adi Mas? Untuk biar diperjelas lagi. Alasan pemakaiannya sih sebenarnya kita punya campaign untuk ini sih Kak, di tahun 2021 sih atau 2022 saya lupa saya pastinya. Itu kita punya campaign untuk strawless. Nah, untuk menghindari strawless itu gimana kita menyesuaikan bentuk kemasannya untuk mungkin bisa kemasan take away-nya lebih gampang tanpa harus sedotan ataupun mungkin yang lain. Nah, akhirnya kita pakai setelah riset yang oke sih kemasannya yang seperti ini bentuknya. Oke, baik Mas. Untuk pertanyaan selanjutnya tuh sejauh ini kalau dari segi pelanggan itu responnya kayak gimana Mas tentang kemasan ini? Kemasannya sebenarnya ini terus terang ya, di coffee shop lain mungkin ya hampir sama lah ya, kemasannya hampir semua pakai ini, mungkin jenis materialnya aja yang beda, mungkin jenis cupnya aja yang ada yang PET, ada yang mungkin agak tebal sedikit, atau mungkin ada yang lain juga kemasannya ini. Tapi untuk pemakaiannya dari HPP-nya ini using mixer dengan yang lain. Ada yang lebih tipis, ada yang lebih tebal itu sih Kak. Apakah coffee shop ini pernah mencoba untuk mempertimbangkan pakai kemasan ramah lingkungan itu, Mas? Kemasan ramah lingkungan ini dalam artian apa Mas ya? Maksudnya lebih spesifik ramah lingkungannya itu kayak gimana? Pakai cup yang gelas. Oh, kemasan yang dicuci, dipakai ulang. Sebenarnya ini konsep awalnya nggak ada yang seperti itu sih Mas. Kita sebenarnya Jokopi itu awalnya di 2018. Kita memang kopi to go sebenarnya, kayak sing tren-tren waktu itulah kopi to go. Terus kita pakai cup sealer sama pakai pada umumnya pakai straw, pakai yang lain juga, pakai kantong juga. Akhirnya mulai ngurang-ngurangin dengan cara seperti ini. Mungkin itu sih. Kalau untuk kemasan yang konvensional ya, misalkan pakai cangkir atau apa itu kita belum mempertimbangkan ke situ karena memang konsepnya bukan seperti itu. Oke Mas, ini mungkin pertanyaan terakhir Mas ya. Tadi ini kan kita udah nanya-nanya konsep Jokopi seperti apa, sistem coffee to go Jokopi itu seperti apa, reusable itu gimana. Pertanyaan terakhir dari kami itu pendapat Masnya sendiri itu mengenai kemasan dipakai itu seperti apa, campaign yang udah dilakukan Jokopi itu seperti apa. Kami minta pendapat Masnya itu, bagaimana menurut Mas itu? Kalau dari awalnya sih tergantung konsepnya ya. Kalau saya sendiri tergantung konsepnya. Kalau memang konsepnya memang coffee shop yang konvensional, yang bukan coffee to go dalam artian
Itu kalau konvensional sih nggak ada masalah sih. Maksudnya mau pakai secara mau pakai cangkir atau pakai cup yang lain mungkin jenis sama kopinya itu nggak ada masalah. Tapi ya tergantung lagi dari higienitas sih. Nah kalau gini kan sekali pakai bisa hygiene. Tapi ya kita kampanyenya itu memang untuk reusable. Jadi mengurangi sampah juga. Kita kerjasama sama namanya ada satu komunitas sih, tapi aku lupa namanya juga. Nah untuk kampanyenya mungkin jadi pakai asbak sama yang memang fasilitas kita sendiri sih, pakai utensil kita sendiri. Kalau yang coffee shop lain kurang tahu. Untuk kampanyenya. Tapi selama ini saya tahu baru Jokopi ini sih yang pakai hal-hal kayak gitu, campaign seperti itu ya. Setahu saya kalau di Surabaya. Ada lagi? Oke Mas, terima kasih atas waktunya telah memberikan kami kesempatan untuk nanya-nanya. Terima kasih ya Mas ya. Oke, pada kesempatan kali ini perkenalkan nama saya Wander dan Selubis Kak. Nama saya Michael. Nama saya Rio. Oke, jadi di sini kami ingin kayak observasi gitu Kak tentang F&B, tentang penggunaan kemasan sekali pakai. Nah, di sini boleh gak perkenalan dulu namanya siapa, terus peran di coffee shopnya apa? Saya Hilda, barista di Gisu Coffee. Oke, boleh dijelasin nggak Kak? Ini sudah dari tahun berapa Jisoo berdiri? Dari tahun 2022. Oke, 2022. Lalu kemasan yang dipakai untuk di outletnya itu kemasan apa Kak? Untuk take away-nya sama dine in-nya? Dine in sama take away kita sama sih, pakai take away semua. Kayak plastik gitu. Oh gitu, plastik. Oke. Oke, apakah jenis kemasan tersebut itu dipakai? Itu dengan alasan kenyamanan, efisiensi, atau ada pertimbangan lain? Jadi apa nggak? Ada alasan nggak kenapa penggunaan kemasan ini menggunakan kemasan plastik? Apakah ada alasan tersendirinya? Alasannya sih mungkin buat lebih gampang dibawa kemana-mana, sama bisa langsung dibuang gitu kan. Jadi emang kita konsepnya take away, jadi pakainya yang kemasan plastik. Oke, menurut kakaknya kemasan ini nih dari sisi pelanggan itu mengedepankan efisiensi juga nggak? Kalau dari sisi pelanggan menurut kakak? Iya sih, soalnya kan gampang dibawa kemana-mana. Terus kalau misal kita minumannya juga ada yang kayak nggak langsung dicampur gitu, jadinya bisa kayak diaduk sendiri atau di gitu. Dari sisi pelanggan ini, pernah nggak pelanggan itu ngebahas atau nanya ke kakak sebagai barista itu mengenai kemasan sekali pakai ini? Enggak sih, mungkin karena jarang kayak bocor atau gimana. Karena kan kita ada tutupnya juga, bisa dibuka tutup. Apakah Jisoo pernah mencoba untuk mempertimbangkan buat kemasan mengganti kemasan mungkin yang ke lebih yang ramah lingkungan, ya go green seperti itu? Kalau sekarang mungkin belum ada ya. Mungkin ganti itu aja. Apa namanya? Desain. Oh, desainnya. Ya, tutupnya juga kan udah beda sama yang pertama awal-awal gitu. Nah, menurut kakaknya apakah pandangan terhadap masalah sekali pakai ini gimana Kak? Masalah sekali pakai terhadap pandangannya kakak pada cup Terhadap cup ini mungkin menurut kakak sendiri ini bukan menurut perusahaan, mungkin ya menurut saya sih mungkin kalau yang dine in bisa pakai gelas, terserah kakak sih. Ini pandangannya kakak sendiri, opini kakak. Iya, mungkin kita ada beberapa yang bisa dine in juga kan. Cuma emang nggak semua karena konsepnya dari awal take away, jadinya kita pakai yang take away. Mungkin dari kakak ada tambahan lagi? Oke. Baik, sekian interview dari atau dengan salah satu staf di Gisu. Terima kasih.
Makasih ya Kak. Oke, pada sore hari ini kita di Cerita Sena di Malang, kita mau mengobservasi tentang penggunaan kemasan sekali pakai. Jadi di sini aku Wander dan Selubis, Saya Igede Purana Jagasukma. Saya Putu Krisna Gangga Stadif. Saya Rio Randika. Saya Rafael Hasintawan Sirait. Oke, baik, di samping saya, di samping kami, ini ada salah satu staff atau barista. Boleh diperkenalkan dulu Mas, namanya siapa? Sama juga jabatannya. Saya Raffi, jabatan saya di Cerita Sena ini adalah barista. Oke Mas, aku boleh tanya-tanya sedikit Kak tentang coffee shop ini. Jadi coffee shop ini tuh berdiri sejak kapan, terus udah berapa lama nih? Oke, untuk sepengetahuan saya sih Cerita Sena ini berdiri sejak tahun 2020 ya. Oke. Lalu kalau boleh tahu konsep dari coffee shop ini sebenarnya awalnya bagaimana nih Mas? Untuk konsep sendiri saya jujur kurang paham, cuman kalau visual saya itu ini tuh ya cozy untuk ya buat para mahasiswa biasa lah gitu. Karena Malang banyak mahasiswanya ya? Benar. Oke, kalau gitu lanjut ke pertanyaan keempat itu. Sebenarnya kami ini mau tanya Mas, kemasan yang dipakai untuk produk dari Cerita Sena sendiri itu kemasannya itu gimana Mas? Apakah kemasan sekali pakai atau kemasannya itu ramah lingkungan atau bagaimana? Oke, untuk di sini tuh untuk ramah lingkungan sih. Oh, ramah lingkungan. Ramah lingkungan. Recycle gitu lah. Lalu kalau boleh tahu alasan untuk memakai jenis kemasan ramah lingkungan ini apa Mas? Ataukah kenyamanan untuk pelanggannya, efisiensi harga, atau efisiensi anggaran, atau bagaimana? Untuk sepemahaman saya kenapa ini recycle atau sekali pakai itu untuk buat biar bisa didaur ulang gitu. Gitu. Dan mengurangi plastik-plastik di sekitar coffee shop lah ya. Gitu. Oke, mungkin ada yang mau tanya lagi? Pertanyaan ke-6 ya. Apakah jenis kemasan ini dipakai untuk alasan kenyamanan pada customer, efisiensi atau pertimbangan lainnya? Dari sisi pelanggannya sih. Dari sisi pelanggan? Ya. Kalau dari sisi pelanggan, kembali lagi sih, ya buat kalau misal dibuang atau apa gimana, jadi gampang untuk dibuat didaur ulang. Gitu. Boleh Mas, aku tanya Mas. Boleh. Kira-kira pelanggan pernah nggak membahas tentang kemasan sekali pakai ini? Kayak pernah nggak dia mereka nanyain tentang kemasan ini? Iya, Kayak outputnya gitu ya? kayak outputnya. Kayak output dari pelanggannya itu gimana? Oh, so far sih belum ada yang membahas sih Mas. Baru kali ini sih so far. Saya mau nanya sesuatu Mas. Pernah nggak kopi shop ini itu memikirkan untuk pakai yang lebih ramah lingkungan selain plastik gitu? Kalau memang plastiknya kan terulang, cuman yang lebih ramah lingkungan gitu pernah nggak dipikirkan untuk ganti selain plastik? Untuk itu sih saya belum tahu ya. Untuk sekarang sih yang menggunakan yang seperti ini gitu. Nah, pertanyaan yang terakhir Mas, opini Mas tentang kemasan plastik ini apa Mas? Opini Mas, pendapat Mas tentang pendapat pribadi Masnya? Pendapat ke arah mana? Ke arah kemasan sekali pakai ini. Oke, untuk opini saya tentang kemasan sekali pakai ini, ya itu ya ramah lingkungan, ya buat biar biar bisa daur ulang, biar dipakai lagi buat kerajinan dan ya mengurangi emisi limbah plastik, emisi ya plastik yang bakal merusak lingkungan juga, merusak laut-lautan dan lain-lain gitu. Nah, kurang lebih seperti itu sih menurut saya. Oke, cukup lah mungkin ya pertanyaannya. Saya juga ada kerjaan.
Oh iya. Jadi sorry ya Mas kalau ganggu gitu kan. Ini juga kami rekam, kami buat bahan untuk observasi juga di kampus kami mata kuliah risk metodologi. Jadi kalau misalkan berkenan nanti kita olah datanya boleh Mas ya? Oh, boleh. It's okay ya Mas ya? Boleh, Oke. setuju banget. Makasih, itu aja mungkin cukup dari kami. Sekian, terima kasih.